萧炎，从这里滚！不过他为何会对紫妍出手？ Annyeonghaseyo yorobun, yang artinya halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Rap Film. Pada kesempatan kali ini Mimin bakal melanjutkan alur cerita Donghua Battle Through the Heaven episode 132 dan episode 133 ya guys ya. Sebelum masuk ke ceritanya, boleh dong subscribe-nya tipis-tipis. Oke lah, nggak usah berlama-lama lagi, pasang telinga, jauhkan jarak gadget dari mata minimal 15 meter, dan waktunya kita meluncur. Melihat kemunculan Tianjun Aula Jiwa benar saja menakutkan guru dan murid ini. Pasalnya mereka tidak pernah menyangka bahwa tetua Aula Jiwa benar-benar mengirimnya ke tempat ini. Mendapati ucapan barusan, Tianjun Aula Jiwa jelas tidak menghiraukan percakapan mereka, di mana tujuannya datang ke tempat ini selain ingin menjaga Xiao Lao, dia juga bertujuan untuk menangkap Xiao Yan. Bahkan mengingat kunci klan Xiao berada di tangan Xiao Yan. Melihat emosi sang murid semakin menguap, sang guru pun mencoba untuk menenangkan Xiao Yan. Pasalnya, mereka bukanlah lawan seorang Tianjun Aula Jiwa. Oleh sebab itu, ia menyarankan untuk memikirkan rencana lain. Sementara itu, menyadari bahwa kedua orang ini berniat melarikan diri, sang Tianjun lantas mengerahkan sebuah teknik untuk menahannya, sehingga memaksa Xiao Yan menggunakan teknik transformasi api surgawinya. Dan boom, mengetahui tubuh Yao Lao masih sangat lemah, Xiao Yan memintanya untuk masuk ke cincin warisan, sedangkan dirinya akan mencoba segala cara menahan serangan dari sang Tianjun. Meski pada awalnya sang Tianjun Aula Jiwa mengakui bakat Xiao Yan, tapi dikarenakan dia tidak memiliki banyak waktu melawan bocah kemarin sore, Tianjun pun langsung menggunakan teknik pamungkas untuk menekan Xiao Yan, sehingga memaksa Xiao Yan menggunakan teknik 3000 petirnya. Tepat di momen ini, ketika Tianjun Aula Jiwa merasa dirinya sudah di atas awan, bahkan kembali mengagumi kemampuan bertarung Xiao Yan, sang MC tanpa terduga menyiapkan teknik Angry Buddha Lotus Flame-nya untuk memberikan serangan kejutan, dan alhasil meski berada dalam posisi tertekan serta dibuat geram dengan tindakan si Xiao Yan, Tianjun Aula Jiwa secara ugal-ugalan mengerahkan teknik andalannya tangan penghancur bintang untuk menjebak jiwa Xiao Yan. Tapi untungnya saja, berkat kecerdasan Xiao Yan, dia lantas menggunakan teknik Kage Bunshin-nya dan bergegas pergi meninggalkan ruangan. Di sisi lain, saat Xiao Yan sedang sibuk bewan dengan Tianjun Aula Jiwa, rekan-rekan Xiao Yan dan antek-antek Aula Jiwa masih terus saling serang dan nampak cukup imbang. Dan tiba-tiba Xiao Yan menunjukkan dirinya dan meminta seluruh rekannya untuk cabut karena Yao Lao sudah berhasil dia selamatkan. Sambil menahan serangan para pasukan Aula Jiwa, Zeyan meminta para pasukan semutnya untuk mundur meninggalkan arena pertarungan.
Di tengah-tengah aksi melarikan diri, Tianjun Aula Jiwa tiba-tiba saja melepaskan tekniknya. Ruangan spesial menghentikan aksi rombongan Xiaoyan, sehingga mau tidak mau Xiaoyan harus mengurungkan niatnya pergi meninggalkan cabang Aula Jiwa. Melihat kemarahan Tianjun Aula Jiwa, walaupun Xiaoyan bisa mengkombinasikan 4 api surgawi Angry Buddha Lotus Flame, hanya saja dia tidak memiliki waktu menahan pergerakan mereka. Sehingga Peng Xian bersedia membantu Xiaoyan. Mendengar percakapan tersebut, Tianjun Aula Jiwa lantas menyerahkan rekan-rekan Xiaoyan kepada antek-anteknya, sedangkan dirinya akan menangkap Xiaoyan dengan tangannya sendiri. Mendengar perintah barusan, kelima Dojun pun langsung memulai perbangku hantaman. Sementara itu, meski Tianjun Aula Jiwa bersedia melepaskan Xiaoyan jika ia menyerahkan giok Kaisar Tause, akan tetapi Xiaoyan lantas menolaknya, dan jika memang mampu ambillah sendiri. Gelo. Merasa kesal mendengarkan penolakan ini, Tianjun Aula Jiwa secara paksa melepaskan tebasan kematian mengakhiri hidup Xiaoyan, sehingga Ziyan langsung bertindak menahan serangan tersebut, dan inilah yang akan terjadi. Lagi dan lagi ketika Tianjun dibuat heran pas kejadian ini, Ziyan ternyata menggunakan teknik transformasi tubuh untuk membantu Xiaoyan melawan Tianjun Aula Jiwa ini. Oleh sebab itu, dia meminta Xiaoyan untuk tetap fokus menggabungkan 4 api surgawinya. Walaupun Tianjun memberikan Ziyan agar tidak ikut campur dalam urusan ini, namun Ziyan justru tidak menghiraukan perkataan tersebut. Bahkan secara barbar berinisiatif melakukan serangan jarak dekat, sehingga terjadilah duel baku hantaman yang mantap pol. Nah, dikarenakan kekuatan Ziyan terlalu OP, bahkan dia juga cukup mendominasi pertarungan jarak dekat sehingga membuat Tianjun Aula Jiwa langsung menggunakan teknik kunci ruang spesial untuk membatasi pergerakan Ziyan. Tapi sayang seribu sayang, Ziyan dengan mudah memblokirnya serta menegaskan bahwa teknik Tianjun Aula Jiwa hanya berada di tingkat keroco, sehingga Ziyan langsung menunjukkan teknik pamungkas yang disebut pukulan Taisu alias naga poit. Menerima serangan telak barusan jelas saja membuat Tianjun Aula Jiwa terkejut-kejut bukan main. Pasalnya, dia sangat penasaran dengan latar belakang Ziyan, tapi di samping itu, melihat Xiaoyan berjuang keras menggabungkan 4 api surgawinya dan kemungkinan bisa membalikan situasi pertarungan. Bahkan, dia juga tidak memiliki banyak waktu untuk menahan Ziyan. Tianjun Aula Jiwa secara nekat melepaskan teknik tangan penghancur bintang untuk menghentikan Xiaoyan. Meskipun di momen ini Ziyan bersemangat menang melawan Tianjun Aula Jiwa, namun karena transformasi tubuh mencapai batasan, dia langsung berubah jadi mode kecil lagi, sehingga membuatnya terjebak di tangan penghancur bintang serta diambang kematian. Tapi nggak disangka-sangka tiba-tiba setelah kejadian tersebut, ketika Xiongzhan menjelaskan kepada Ziyan kalau dia tidak mengerti bisa terlempar ke tempat ini, Tianjun Aula Jiwa justru terkejut dengan fluktuasi 4 api surgawi yang dilakukan oleh Xiaoyan, serta beranggapan hal ini dapat menghancurkan cabang Aula Jiwa, sehingga Tianjun Aula Jiwa berniat menghentikan Xiaoyan. Sementara itu, melihat pergerakan tetua Aula Jiwa, Ziyan segera memerintahkan Xiongzhan menghalau orang tersebut. Kocaknya, meski tindakan Xiongzhan berjalan sesuai perintah dari Ziyan, hanya saja karena dia salah mukul, Tianjun Aula Jiwa justru terpental ke arah Xiaoyan, bahkan membuat Xiaoyan terkena serangan telak oleh Tianjun Aula Jiwa. Hadah.
Dalam situasi di ambang kematian, menyadari inilah waktunya untuk menyeret Tianjun Aula Jiwa tewas bersamanya, Xiao Yan tanpa terduga melepaskan Angry Buddha Lotus Flame-nya membombardir cabang Aula Jiwa dan dua menyala bosku. Terlepas dari kejadian barusan, melihat kondisi tubuh Xiaoyan mengalami luka cukup serius pasca melepaskan Angry Buddha Lotus Flame-nya, bahkan mereka juga tidak ada pilihan lain selain melanjutkan perbangku hantaman. Peng Xian lantas menyarankan bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Hanya saja belum sempat melangkah, dua Tianjun Aula Jiwa yang bernama He Tianjun dan B Tianjun telah menunjukkan dirinya, serta menegaskan bahwa mereka ingin membalaskan kehancuran cabang Aula Jiwa terhadap Xiao Yan. Tak berselang lama, sambil memasang muka yang sedih serta melihat kemunculan dua Tianjun Aula Jiwa, dia harus meminta B Tianjun dan He Tianjun membunuh Xiao Yan. Bukannya menjawab, He Tianjun malah sempat-sempatnya memarahi dirinya. Pasalnya dengan kemampuan ruang spesial, bagaimana mungkin dia bisa terluka melawan murid Yao Lao. Di sisi lain, menyadari kekuatan dua Tianjun Aula Jiwa terlalu overpower dan kesulitan meloloskan diri, Yi Xian lalu memberikan Ziyan untuk membawa Xiao Yan pergi meninggalkan tempat ini, sedangkan dirinya akan berada di garis pertahanan belakang. Hanya saja Peng Xian meminta Yi Xian untuk menyerahkan urusan kepadanya bersama Tijian. Di tengah-tengah perdebatan ini, merasa muak mendengarkan salam perpisahan mereka, Ziyan lalu mengeluarkan esensi darah naga void untuk menciptakan ruang spesial, sehingga dia meminta seluruh rekan-rekannya menunggu perintah darinya. Melihat Ziyan kesulitan membuka ruang spesial dan dihadapkan dengan situasi yang panik, Tijian nekat menahan serangan dari dua Tianjun Aula Jiwa. Meski Peng Xian mengkhawatirkan Tijian, namun dia meminta Peng Xian untuk tidak mendekati lokasi tersebut, karena untuk membalas budinya terhadap Yao Lao, dirinya bersedia mengorbankan diri. Mengetahui Tijian ingin melakukan bundir, pasukan Aula Jiwa bekerja sama untuk menghancurkan formasi pedang Tijian. Karena Tijian sudah tidak kuat merasa di bawah tekanan para antek-antek Aula Jiwa, serta melihat Ziyan kewalahan membuka ruang spesial, Tijian mengarahkan sedikit kekuatannya untuk membantu Ziyan sehingga Xiao Yan dan rombongan bisa pergi dari tempat tersebut. Sambil membawa Xiao Yan pergi ke tempat aman serta melakukan pengecekan seluruh meridiannya, mengalami luka yang cukup fatal akibat serangan telak Tianjun Aula Jiwa. Guru Yao Lao jelas tidak akan tinggal diam, sehingga dia berniat membalaskan dendam ini kepada Aula Jiwa. Namun Peng Xian segera menenangkan suasana. Masalahnya mereka harus secepat mungkin menyelamatkan Xiao Yan. Terlebih lagi dengan adanya bakat Yao Lao sebagai sesepuh alkemis di dunia Daochi, maka dia pasti memiliki cara lain untuk menyembuhkan Xiao Yan. Meski ucapan barusan memang benar, hanya saja Yao Lao tidak bisa memastikan hal tersebut. Pasalnya selama 3000 Burning Flame di tubuh Xiao Yan tidak padam, maka cedera yang dialami sang murid masih bisa terselamatkan. Tapi dalam kondisi tidak sadarkan diri, Guru Yao Lao cuma berharap jika mereka dapat menemukan lokasi yang dimana 3000 Burning Flame untuk menyerap seluruh energi spiritual wilayah bintang untuk membantu Xiao Yan memulihkan kondisinya. Mendengar hal tersebut, Peng Xian lantas menyarankan Yao Lao untuk membawa Xiao Yan pergi ke pavilion bintang jatuh. Pasalnya di area ini mengandung energi spiritual yang dapat membantu Xiao Yan. Terlebih lagi, meski nyawanya bisa terselamatkan, tapi dikarenakan lukanya terlalu serius, maka hal ini akan berdampak penurunan basis kultivasi Xiao Yan.
Yen, serta lebih menyakitkan daripada kematian. Oleh sebab itu, sebelum benar-benar membawa tuan muda Xiao Yen ke Pavilion Bintang Jatuh, Peng Xian lantas melakukan pemeriksaan dan tanpa sengaja menemukan pil Yin Yang yang ada di tubuh Xiao Yen, di mana pil tersebut bisa menjadi peluang besar untuk melakukan terobosan ke ranah selanjutnya, sehingga Yao Lao bergegas memimpin seluruh pasukan meninggalkan tempat tersebut. Nah, dikarenakan merasa sudah berada di lokasi perbatasan serta formasi bintang jatuh tidaklah bisa diketahui oleh orang luar, Peng Xian menggunakan selip giok untuk membuka gerbang teleportasi. Meski hal ini membuat Ziyan sangat kagum melihat formasi bintang jatuh, namun Peng Xian segera meminta seluruh anggota agar tidak menunda waktu. Oleh sebab itu, dia langsung membawa rombongan Xiao Yan menuju ke Pavilion Bintang Jatuh. Tak lama kemudian, ketika Peng Xian baru saja menjelaskan beberapa hal mengenai Pavilion Bintang Jatuh serta mengucapkan welcome, sekelompok murid yang dipimpin oleh Qing Luan terlihat menghampiri mereka dan segera memberi hormat kepada guru besar Yao Lao. Akan tetapi mendengar percakapan bahwa Yao Lao ingin segera mungkin menyembuhkan luka Xiao Yan, Qing Luan mencoba untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Peng Xian langsung menjelaskan hal ini diakibatkan karena Xiao Yan memaksakan diri melawan seorang Dojun bintang 5. Meski dikatakan Xiao Yan berhasil mengalahkan seorang Dojun bintang 5, bahkan sulit mempercayai kejadian tersebut. Namun Peng Xian tidak memiliki banyak waktu mengatakannya secara detail, maka dia langsung berangkat memasuki Pavilion Bintang Jatuh. Alhasil, setelah melakukan analisis, serta energi bintang jatuh akan memberikan dukungan penuh selama proses penyembuhan berlangsung, Peng Xian lantas meminta Yao Lao agar tidak mencemaskan Xiao Yan, sehingga kabar tersebut membuat 4 rekannya pun menjadi lega dan berharap kalau Xiao Yan dapat sadarkan diri. Nah, dikarenakan Yao Lao akan merawat Xiao Yan, baik Xiao Yishan, Ziyan, dan Huo pun meninggalkan ruangan, sedangkan sang guru langsung memulai langkah selanjutnya dengan berbagai macam bahan obat yang diberikan Peng Xian. Satu tahun kemudian, meski pada awalnya Peng Xian mengatakan bahwa metode yang dilakukan Yao Lao seharusnya berhasil menyembuhkan luka Xiao Yan sepenuhnya, tapi belum sempat mengatakan sepatah dua kata, Qing Luan tiba-tiba mendatangi mereka di mana dia langsung memberikan informasi jika para murid baru saja menemukan buah jiwa di wilayah binatang reruntuhan kuno. Walaupun informasi ini sangat penting dan bisa memulihkan jiwa Yao Lao, akan tetapi Yao Lao langsung menolaknya dengan alasan bahwa dia akan menunggu sampai Xiao Yan benar-benar sadarkan diri. Di sisi lain, tepatnya di area pegunungan, Ling Ying menyampaikan kabar jika dirinya tidak bisa menemukan jejak Xiao Yan. Meski perkataan ini membuat Sun Er dipenuhi rasa gelisah terhadap Xiao Yan, tapi Ling Yin mencoba untuk meyakinkan Sun Er dengan ketangguhan Xiao Yan sebagai orang yang memiliki tekad pantang menyerah, dia pastilah akan baik-baik saja. Oleh sebab itu, Sun Er cuma berharap menunggu kabar dari Xiao Yan. Sementara itu, di bawah alam kesadaran Xiao Yan, dia tanpa sengaja mengingat beberapa kenangan di masa lalu ketika bertemu Yapei, Hai Bodong, dan juga kedua kakaknya. Bahkan semua memori kenangan Ratu Medusa dan Sun Er. Hingga sang guru bersama sang ayah membuat Xiao Yan seolah-olah memancarkan energi berwarna keemasan serta menciptakan aura ledakan luar biasa hedon di seluruh menara Pavilion Bintang Jatuh.
Di momen ini menyadari fluktuasi kekuatan barusan beneran dari Xiaoyan, sang guru langsung membawa rekan-rekan Xiaoyan menuju ke menara Paviliun Bintang Jatuh. Selain tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan sadarkan diri, Yao Lao sendiri bisa merasakan juga fluktuasi tersebut adalah kekuatan Dojun. Sehingga alasan inilah yang membuat Xiaoyan tidak sadarkan diri selama 1 tahun penuh untuk mengumpulkan energi kekuatan untuk menerobos ke ranah selanjutnya. Melihat peningkatan Rana Xiaoyan bukan hanya mengejutkan Qingluan, beberapa murid lantas beranggapan kalau Xiaoyan merupakan salah satu bermuda berbakat yang pernah mereka temui. Bersamaan dengan hal ini, Yao Lao segera menghampiri sang murid. Meski Xiaoyan sempat mengucapkan permintaan maaf karena membuat Yao Lao tersiksa di ruang penjara cabang olah jiwa, namun sang guru jelas tidak mau mempermasalahkan hal ini. Pasalnya, jika dibandingkan dengan penderitaan yang pernah Xiaoyan alami sampai detik ini, maka hal tersebut benar-benar itu tidak ada artinya. Oleh sebab itu, Yao Lao meminta Xiaoyan untuk mengesampingkan urusan ini terlebih dahulu, dengan alasan bukan hanya dirinya saja yang mengkhawatirkan Xiaoyan, tetapi keempat temannya ini lebih mengkhawatirkannya. 多谢诸位。 Di tengah-tengah momen kegembiraan tersebut, ketika Ziyan mencoba untuk menanyakan kapan Xiaoyan bisa membuatkan pil untuknya lagi, Xiaoyan sontak saja nggak habis pikir nih sama Ziyan, meminta Ziyan untuk bersabar terlebih dahulu. Bahwasanya setelah dia berhasil memurnikan 3 jenis api surgawi, maka Xiaoyan memutuskan untuk menciptakan tubuh baru untuk sang guru. Tapi Yao Lao meminta Xiaoyan agar tidak terlalu cepat mengambil keputusan, dengan alasan ada satu hal penting yang harus diketahui Xiaoyan. Selama Yao Lao dikurung di aula jiwa, dia telah menghabiskan banyak sekali energi jiwanya. Walaupun Xiaoyan bisa membentuk kembali tubuh sang guru, namun jika jiwanya terluka, besar kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan fatal bagi jiwa Yao Lao. Walaupun berhasil, kekuatan Yao Lao akan menurun drastis. 如何才能弥补老师损失的魂器？爹。 Peng Xian lantas menjelaskan selama Xiaoyan bisa mendapatkan barang langka yang disebut dengan buah yuan jiwa, maka hal ini bisa mengganti energi jiwa sebelumnya. Terlebih lagi benda tersebut berada di wilayah reruntuhan peninggalan kuno Dozeng. Mendapatkan penjelasan ini, Xiaoyan bertekad untuk mendapatkan buah yuan jiwa. Di sisi lain, ketika rombongan aula jiwa melakukan hal yang sama, Tianjun aula jiwa ini mendengar kabar dari salah satu bawahannya jika Paviliun Bintang Jatuh bersama Xiaoyan mengirim pasukan menuju area peninggalan kuno. Tanpa basa-basi mendengar laporan tersebut, sosok Tianjun ini lantas memerintahkan setiap bawahannya untuk bergegas ke wilayah tersebut dan berjanji akan membalaskan dendam sampai mereka berdua bertemu kembali. Sebelum Xiaoyan menuju reruntuhan tersebut, Yao Lao memintanya untuk selalu berhati-hati. Pasalnya, pasti akan bermunculan para kultivator hebat memperebutkan harta langka tersebut. Xiaoyan juga haruslah tetap kembali dengan selamat, di mana dia masih harus menyelamatkan sang ayah. Oleh sebab itu, Peng Xian lantas memerintahkan Qingluan menuntun Xiaoyan selama perjalanan dan memberikan sebuah gulungan peta reruntuhan kuno. Singkatnya, setelah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi serta berjanji akan mendapatkan buah jiwa, Xiaoyan segera pamit undur diri melanjutkan perjalanan. Peng Xian beranggapan jika murid Yao Lao bisa menyelesaikan tugasnya, kemudian ada titik harapan untuk mengembalikan kekuatan Yao Lao. Bahkan, jika di masa depan aula jiwa mencoba menyerang Paviliun Bintang Jatuh, maka mereka tidak perlu khawatir akan hal tersebut dan mengatakan kalau Yao Lao adalah guru yang paling beruntung. 此生无憾。 Di tengah-tengah perjalanan mendengarkan penjelasan Qingluan kalau mereka setidaknya membutuh waktu sekitar 10 hari untuk sampai di reruntuhan kuno, Tianhuo pun memilih tidur sejenak, sedangkan Xiaoyan terlihat meminta Qingluan untuk menceritakan situasi di wilayah binatang supaya mereka bisa mempersiapkan diri.
Qingluan lantas mengatakan 70% wilayah binatang dipenuhi keluarga monster benua Daochi. Selain dikenal sebagai dunia monster, 3 klan utama terdiri dari Python 9 Netherworld, Phoenix Siluman Langit, dan juga klan naga kuno primordial. Hanya saja tujuan mereka kali ini terletak di pegunungan kerangka wilayah Python Nether 9 World. Meski tidak memiliki garis keturunan murni, tapi arena tersebut pasti dihuni monster-monster kuat. Namun Qingluan menyarankan Xiaoyan untuk memperhatikan rombongan klan Phoenix Siluman Langit. Itu dikarenakan mereka tidak pernah membiarkan satu orang pun mendapatkan esensi darahnya. Bahkan jika bertemu akan menimbulkan masalah besar. Terlebih lagi, walaupun klan Qingluan kalah telak dari klan Phoenix Langit, hanya saja dia memiliki 10 pasukan di bawah klan tersebut, dan selama tidak berhadapan langsung, dia bisa memastikan perjalanannya dengan aman. Sedangkan untuk klan naga primordial merupakan monster tertinggi. Qingluan tidak pernah mendengar dan mungkin tidak tertarik dengan hal ini. Mendengar percakapan ini, Ziyan lantas menyarankan Xiaoyan tetap santuy saja. Pasalnya dia pastilah akan melindungi Xiaoyan apapun yang terjadi, serta menganggap kalau Qingluan adalah orang tukang ngoja. Sehingga terjadilah adu mulut antara dua dedek gemes ini. Melihat kejadian ini, Xiaoyan segera menenangkan suasana dan menghentikan pertikaian dua cewek tersebut, di mana menurut informasi yang diberikan Qingluan, meskipun runtuhan kuno terdapat kemampuan bertarung tingkat langit, hanya saja dia memilih untuk mengesampingkan urusan ini terlebih dahulu dan akan memikirkannya setelah berhasil mendapatkan buah Yuan Jiwa. 大家先好好休息。 Sementara itu, ketika Tetua Hu sedang menjaga area pegunungan, rombongan Papiliun Angin Petir tiba-tiba saja menghampirinya, serta meminta Papiliun Bintang Jatuh untuk meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi, karena Tetua Hu menolak perintah barusan, seorang Tetua Papiliun Angin Petir pun secara nekat melepaskan serangan peringatan. Untung saja di saat tersudut dan di saat Tetua Chu cuma bisa terdiam setelah menerima serangan telak, serta diambang kematian, Xiaoyan and the Gang pun datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan mereka. Menyadari sosok pemuda tersebut adalah Xiaoyan yang sudah berada di ranah Dojun, Tetua Papiliun Angin Petir ini pada awalnya memutuskan untuk melarikan diri. Tapi sayangnya, tindakan ini percuma saja, di mana Xiaoyan dengan cepat memanggil boneka balerinanya untuk membalaskan penderitaan Tetua Hu. Setelah masalah di tempat ini aman terkendali, Tetua Hu lantas mengatakan kepada Xiaoyan di mana Papiliun Angin Petir telah merebut camp mereka dan mengusir Papiliun Bintang Jatuh ke area terpencil, dan tidak pernah menduga kalau Papiliun Angin Petir masih suka cari masalah. Oleh sebab itu, Tetua Hu meminta bantuan Xiaoyan untuk mengatasi masalah tersebut. Mendengar laporan barusan, Xiaoyan tanpa banyak kicot langsung gasken menuju camp Papiliun Angin Petir. Di sisi lain, karena pemimpin mereka sedang menerima tamu, Pei Tian lantas memerintahkan seluruh bawahannya untuk melindungi area tersebut. Namun di tengah-tengah perbicaraan ini, Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan jati dirinya serta membawa dua anggota Papiliun Angin Petir yang sudah dia bantai tadi. 萧炎， Walaupun kemunculan Xiaoyan sempat mengejutkan Pei Tian dan membuatnya sedikit merinding, namun setelah mendapatkan perintah dari Tetua Papiliun Angin Petir kalau Pei Tian harus secepat mungkin menuntaskan kerusuhan tersebut, Pei Tian lantas saja langsung berinisiatif untuk membalaskan dendam masa lalunya. Bukannya getar menghadapi serangan jarak dekat, Xiaoyan tetap santuy menghindari serangan Pei Tian. Bahkan setelah dia berhasil menahan serangan tersebut, Xiaoyan tanpa pikir panjang langsung menunjukkan basis kultivasinya yang berada di ranah Dojun serta dengan mudah membantai Pei Tian.
Setelah kejadian barusan, Peng Lei akhirnya turun tangan untuk melawan Xiaoyan. Walaupun dibuat terkejut dengan peningkatan basis kultivasi Xiaoyan, tapi dengan hanya seorang Dojun bintang 1 dan cuman seorang diri, Peng Lei memperingatkan Xiaoyan untuk meninggalkan tempat ini. Diingat-ingat, jika bukan karena bantuan Peng Xian, Xiaoyan pasti sudah meninggal sejak dulu. Meski peringatan ini terdengar menyeramkan, hanya saja Xiaoyan dengan tegas menolaknya dengan alasan kalau camp tersebut milik Pavilion Bintang Jatuh, sehingga dia meminta seluruh Pavilion Angin Petir pergi dari tempat ini. Merasa tertarik dengan omongan Xiaoyan, Peng Lei pada akhirnya berniat untuk melihat kekuatan bocah songong ini. Bahkan tetua klan Harimau Bumi dan tetua klan Serigala Bulan Perak pun bersedia membantu Peng Lei. Meskipun begitu, Babang Xiaoyan tidaklah menghiraukan ketiga orang ini, sehingga dia langsung memanggil pasukannya. Cihuy. Dan ya, melihat Pavilion Bintang Jatuh memiliki banyak anggota Dojun, jelas saja membuat Peng Lei terasa ketar-ketir. Bahkan mereka juga tidak memiliki peluang menang melawan Xiaoyan and the Gang. Peng Lei dengan berat hati harus merelakan camp tersebut dan bergegas meninggalkan area ini. Hanya saja, dia kembali memperingatkan Xiaoyan kalau dia pasti akan membalaskan penghinaan tersebut di masa depan. Singkat cerita, menurut informasi yang Tetua Hu dapatkan mengenai reruntuhan kuno, selain dipenuhi jebakan serta boneka menjaga yang kuat, dan segel ruang reruntuhan kuno akan menghilang setelah beberapa hari. Dan pada saat itulah sang tetua meminta Xiaoyan untuk memasuki reruntuhan dan mengambil buah Yuan Jiwa. Meski Tetua Hu tidak pernah melihat anggota Aula Jiwa, hanya saja harta di dalam reruntuhan kuno tidaklah kecil, sehingga dia beranggapan jika hal itu akan menarik banyak perhatian orang kuat termasuk Aula Jiwa. Terlebih lagi beberapa hari terakhir klan Piton 9 Netherworld dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, sehingga mengakibatkan mereka tidak ikut serta pada perebutan harta reruntuhan kuno kali ini. Mendengarkan hal itu, Qing Luan mencoba untuk bertanya, meski Tetua Hu tidak mengetahui secara detail, namun konon katanya sebagian para master dari klan Piton menghilang secara misterius, sehingga mereka disibukkan untuk menangkap pelaku. Oleh sebab itu, Xiaoyan meminta Tetua Hu agar selalu waspada dalam mengambil tindakan. Di malam harinya, ketika Ziyan sedang bobok cantik, tiba-tiba sesosok wanita misterius tiba-tiba memasuki ruangan Ziyan. Yang tidak lain tidak bukan, itu adalah Qing Lin ya guys ya. Bahkan melepaskan teknik terlarang untuk menangkapnya. Tapi untung saja berkat adanya perlindungan dari binatang naga poit, dia berhasil menghancurkan teknik wanita tersebut. Mendengar keributan ini, Xiaoyan bersama rekan-rekannya langsung menghampiri Ziyan. Tapi melihat sesosok wanita di hadapannya ternyata berasal dari klan Piton 9 Nether, Xiaoyan dengan cepat melakukan aksi pengejaran dan melepaskan berbagai teknik untuk menangkap Qing Lin. Merasa kesulitan menghadapi Xiaoyan, Qing Lin lantas saja menggunakan formasi ular mengeluarkan boneka manusia di ranah Dojun, sehingga terjadilah pertarungan luar biasa hedon. Meski sempat dikejutkan dengan teknik formasi tersebut, namun Xiaoyan tidaklah gentar sedikit pun, dan Xiaoyan pun menggunakan Angry Buddha Lotus Flame untuk melawan serangan tersebut. Setelah bentrok kekuatan barusan, sontak saja Xiaoyan baru sadar bahwa teknik itu hanyalah untuk mengelabuinya saja. Xiaoyan tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sekelompok orang. Meski seorang bawahan meminta sang kapten untuk menyelidiki pemuda tersebut, tapi menurut indera penciuman sang kapten, sosok yang mereka cari sudah masuk ke kedalaman hutan, dan sang kapten membawa seluruh bawahannya untuk pergi dari tempat tersebut. Dan berakhirlah sudah alur cerita Donghua Battle Truck The Heaven episode 134 kali ini. So pastinya kita akan lanjutin episode 135-nya minggu depan dan secepatnya ya guys ya. Dan Mimin harap channel ini bisa menghibur dan mengisi waktu luang kalian. Dan jangan lupa bantu support channel ini supaya bisa berkembang dan terus memberikan tontonan yang bisa menghibur kalian semua.
Gua Bang Rap selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Jai 他为何会对紫妍出手？